Maka padahal dianjurkan oleh Allah yang semudah-mudahnya itu ya, setelah sholat bertebaran di muka bumi, cari karunia Allah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, suruh ingat, suruh zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka mudubiyatini mahabbataka wa ma'rifataka rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Para ikhwan dan akhwat, para tamu ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam ini kita mengadakan maulid Nabi. Mudah-mudahan malam ini juga syafaat dari Rasulullah SAW. Kita yang hadir di rumah ini bisa mendapatkan semua. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk mengingat bagaimana perjuangan para nabi itu, bahkan nabi-nabi sebelumnya. Untuk mengumpulkan umat itu menjadi orang yang beriman itu tidak mudah. Ya, tidak semudah itu. Bahkan kita lihat sejarah itu banyak yang gagal. Hampir 25 nabi itu banyak yang gagal. Ya. Sampai banyak Allah menurunkan azab karena manusia itu memang banyak sekali dia tidak banyak bersyukur, bahkan fasyik, bahkan kufur. Jadi tidak mudah. Ya. Orang-orang beriman juga alhamdulillah ya, tahu kita bersyukur bahwa kita termasuk orang-orang yang golongan orang yang beriman. Cuma iman itu sendiri perlu kualitasnya dinaikkan, ditingkatkan supaya apa? Ya, supaya ibadah kita itu ya bisa kabah, bisa sempurna. Nah, sementara ini kita pada umumnya banyak sekali yang diperbaiki ini masalah zahir, masalah bacaan, tumanina, ruku dan sebagainya. Ya itu sudah bagus ya, tetapi sebagus apapun ibadah kita, ya, sebanyak apapun amal kita bahkan, ya, itu rapuh sekali, mudah hilang, mudah lenyap. Mudah lenyapnya apa? Karena kita ya, pengamannya nggak ada, pengamannya itu zikir. Kalau tidak zikir, seperti hadis Rasulullah SAW bersabda dalam Rasulullah bersabda, di dalam diri manusia yang kita sudah ketahui hadisnya, dalam diri manusia ada sebuah hati kalbu, hatinya ada. Ya. Kalau itu baik, baik semua. Kalau itu rusak, rusak semua. Nah, maka dari itu, itulah inti tarekat itu menjaga hati. Ya, toh. Kalau yang di akhir sudah bagus itu, banyak bacaannya bagus, ya. Semuanya bagus. Bahkan sama tetangga bagus, sholatnya bagus, hajinya bagus, ya. Sesuai dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Semuanya bagus, mungkin kepada tetangganya bagus, ya, sedekahnya juga bagus, tapi sedikit aja dalam hati ini rusak, sedikit aja sombong, riya, habis semuanya. Nah, tarekat ini membantu menghidupkan pengaman yang ada di dalam diri kita ini. Pengamannya itu zikrullah, menjaga hati itu jangan sampai rusak. Maka ada istilah dinamakan penyakit hati. Tiap-tiap penyakit, kata Rasulullah, ada obatnya. Penyakit hati itu obatnya zikir. Cuma zikir yang mana? Bukan zikir-zikir yang sifatnya berkaitan dengan dunia, ya. Ya. Bukan istilahnya obat-obat zahir, tapi obat-obat batin, yaitu dengan zikrullah. Obat yang membersihkan virus-virus yang merusak, ya, lahir dan batin kita. Nah, ini perlu, ya. Ini banyak sekali orang jarang mau mencari mengilmu yang kayak begini. Jarang sekali orang berzikir. Ketahuannya apa? Allah sendiri berfirman, sedikit sekali orang yang berzikir itu sedikit. Kalaupun mau tuh zikir-zikirnya itu yang berhubungan dengan dunia, baru mau kemaslahatan dunia. Tapi kalau dengan membersihkan hati begitu jarang yang mau. Itu sudah diprediksi di dalam Al-Quran. Saya sedikit sekali. Makanya Masya Allah, banyak sekali orang ya di dalam kehidupan di dunia ini, yaitu
ibadahnya begitu kelihatan bagus dan sebagainya, tapi setelah meninggal dilihatnya ternyata dia bangkrut, sisa-sisanya nggak ada. Kenapa? Ya itu kan tadi, dia termasuk orang-orang yang lalai hatinya, tidak ada pengamannya. Itu dicontohkan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Itu ada riwayat seorang perempuan ahli ibadah, siang ibadah, malam sholat malam, luar biasa ya. Tetapi kata Rasulullah dia ahli neraka jahanam. Kenapa? Ya hatinya ini tadi, dia sombong dengan ibadahnya ya itu. Dia kalau melihat orang tidak ibadah, dia memakinya, mencelanya gitu. Seakan-akan dia yang paling benar, paling suci. Nah itu. Padahal siang puasa, malam tahajud, itu apalagi yang sama sekali enggak. Nah ini pengamannya dulu. Ibarat listrik itu ada sekringnya ya. Kalau sekringnya enggak ada, langsung pedot kabeh, langsung kupur, kena musibah, kobong kan begitu ya. Nah maka dari itu perlu pengaman. Kalau ada pengamannya, walaupun sedikit amal-amal kita itu butuh, bisa kita terima nanti mulai di dunia sampai ke akhirat. Salah satu contohnya ada seorang laki-laki, dia itu datang kepada Rasulullah, tidak dikenal oleh sahabat, dikatakan oh ini ahli surga ini, padahal nggak pernah ikut perang, nggak pernah kumpul-kumpul, tapi kenapa dikatakan ahli surga? Sampai 3 hari berturut-turut datang, dia dikatakan ahli surga. Sampai-sampai sahabat ini penasaran, oh bos amalan ini diintip domai, ternyata biasa-biasa aja. Akhirnya 3 hari penasaran sahabatnya, amalan sampai nopo? Nggak ada, cuma zikir. Dengan zikir itu hati saya menjadi bersih, tenang, dan orang-orang yang bermitra dengan saya, yang berhubungan dengan saya, kalau dia punya kesalahan, karena orang berzikir itu mudah memaafkan ya, dia maafkan, dia ridho, dia ikhlas. Cuma bondo itu tok ya, itu dia sudah menjadi ahli surga. Nah itu permainan hati. Nah ibadah koyok mau wong wedok iku koyok ngono terancam neraka jahanam, karena hatinya tidak terbina, mudah sekali ria, mudah sekali sombong. Nah ini penyakit ini nggak bisa hilang kalau dengan zikir. Sementara ini kita cuma sampai di nyanyian tok, tombo hati, tapi tombone gak ono. Jagalah hati, sing jogo sopo, sing jogo gak ono. Nah omahe gak ono sing jogo, maling mlebu kan ngoten. Nah makanya bengi iki memang sampean iku gak ono sing jaga, ayo supaya dijogo. Sing dijogo iku apa? Yaitu ibadahnya, hasil ibadahnya itu juga dijaga. Jadi kena digawe sangu, wis pegel barang apa digawe lo ilang ya, kan nyesel kita capek-capek ngentekno umur, ngentekno waktu ibadah, tapi sia-sia nggih. Jadi malam ini yang belum ditalkin, yang belum terima zikir ini, ayo belajar sehingga syariat kita ini nanti itu bisa kuat gitu, mantep, menambah kuatnya ibadah syariat kita. Itu kalau tidak dengan zikir nggak bisa. Nah maka dari itu mudah-mudahan dengan waktu yang singkat, cuma pondok 10 menit tok diajari, insya Allah ya hasilnya nanti luar biasa, hati menjadi tentrem. Sopo sih nggak kening tentrem? Wong soge, wong melarat, rojo, wong becak, presiden kabeh kepengin tentrem nggih? Kepengin. Nah, carane tentrem kadang-kadang ini gak ngerti ilmune, masih diarani dalil iki lho zikir ngene. Ibarat dikek senjata, wis ono senjata tapi gak iso nggunaknone. Akhirnya sia-sia, keliru kabeh. Makanya dianjurkan tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Jadi tidak keliru. Nah ini nonton ilmu tapi gak atik praktek ya toh. Makanya wong tarekat itu zaman biyen ae Gus Dur sudah nyampaikan ya toh, belajar tarekat itu sekaligus dengan apa? Ujlah apa?
Lah zikir sama suluk. Jadi suluk itu dilatih. Lagi zikir asal-asalan, gak diatur, gak dilatih, gak iso. Nah, sekarang kayak uang itu dikei bedil sing canggih, dikei ya dilatih, ya tuh dibiasakno. Nah lama-lama nembak itu titis gitu. Dan senjata itu bisa digunakan dengan baik kalau ada musuh. Lah saking gak iso, ono musuh ini tapi gak ngerti carane, makanya kalah terus. Nah maka dari itu nanti zikir itu diajarkan bondo 10 menit aja, insya Allah ya sholatnya menjadi apa, hatinya menjadi tentrem ya. Nah supaya tentrem, tentrem ku enak perasaan itu. Masih duwe-duwe ake gak tentrem nggih. Turu dok hotel bintang 5 niku gak iso turu. Gak tentrem numpak motor sedan sing apik wis gak kira enak kayak numpak ambulan. Wis gak enak wis. Nah, tapi mek tentrem ya. Gak cerewet wong tentrem iku mangan saonoe ya. Nah, turu saonoe nggih. Gak cerewet. Nah, kenapa? Dia merasa puas di hatinya di dalam kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak punya zikir, itu nikmatnya itu jadi tertutup, terkunci. Padahal nikmat Allah tuh banyak sekali. Kenapa dia dapat cuma sedikit? Bahkan hilang. Kalau sudah hilang, stres, depresi, nekat, bunuh diri. Hasilnya begitu, karena tidak merasakan lagi nikmat. Padahal nikmat Allah itu wakil kok gak ono. Ya itu tadi, karena tidak nyambung. Nikmat itu mau sampai nggak bisa, nggak ada alat penghubungnya untuk sampai ke jiwa kalbu kita. Makanya alatnya itu cuma zikir. Nah tentrem hati kita. Terus golek duit, golek rezeki. Nah itu juga penting. Ya tuh, umumnya orang mencari uang itu merasa sulit, tidak mudah. Sing wis kerja sik mati-matian, sing duwe pabrik pitu sik mati-matian. Kadang nggak mulai. Saking wis mengejarnya itu tidak mudah. Apa manis sing nggak duwe bondo. Kan itu. Nah bahkan kalau perlu laut diseberangi, gunung didaki, ya tuh. Kalau perlu lagi apa itu nyawa dipertaruhkan, kalau perlu lagi iman didol, imannya dijual untuk mendapatkan rezeki. Realitanya di masyarakat tuh gitu. Padahal Allah mengatakan gampang kalau tahu ilmunya. Di surat Jumu'ah itu sudah jelaskan, setelah kamu sholat, ya, setelah sholat bertebaranlah di muka bumi, cari karunia Allah itu, nyambut gawe apa wae, ya toh. Tapi di lapangan banyak gangguan, ada saingan, ya, ada penghalang, ya toh, ada bajingan, kan gitu ya. Ono ae sing ganggu itu. Nah, padahal untuk mengatasinya ilmu, bolo, tenaga itu tidak nututi kadang-kadang. Maka padahal dianjurkan oleh Allah yang semudah-mudahnya itu ya, setelah sholat bertebaran di muka bumi, cari karunia Allah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Suruh ingat, suruh zikir sebanyak-banyaknya supaya mendapatkan keberuntungan. Nah kini enggak kuali metutu koma, ingatlah untungnya sebanyak-banyaknya terus. Allah kari-kari kailing nang Allah. Nah di sini masalahnya. Padahal kan sederhana, cuma zikir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, setelah zikir, apalagi satu lagi sholat ya. Nah sholat ini juga sulit untuk mencapai khusyuk. Untuk mencapai khusyuk dalam sholat itu cuma bondo zikir juga. Karena perintahnya sholat itu wa aqimis sholat li zikri, cuma suruh zikir. Tapi zikir yang mana? Nah ini yang sudah ditalkin atau yang belum, ini nanti akan tahu zikir yang mana sebenarnya dipakai untuk bisa membackup semua permasalahan kehidupan ini, baik sampai di dunia maupun akhirat. Ya, zikir yang mana? Nah untuk bisa mencapai khusyuk, ya toh. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali yang khusyuk. Nah orang keliru karena tidak ngasih torekot. Jiwa dan pikirannya khusyuk yang dicari, padahal perintahnya suruh zikir. Nah, tanpa zikir hati orang itu nggak bisa tentram. Dengan tentram itu
maka itu identik dengan khusyuk. Makanya panggilan sholatnya itu wa aqimis sholat li dzikri, disuruh zikir, Allahu Akbar, zikir. Kenapa khusyuk yang dicari? Nah, khusyuk itu ibarat garam dengan asin, tidak bisa dipisahkan. Jadi zikir itu dengan khusyuk itu menjadi satu, nggak bisa dipisahkan. Kalau zikir timbul khusyuk pasti. Timbul tentram, timbul khusyuk. Itu otomatis. Nah, orang kalau khusyuk aja tanpa zikir nggak bisa, karena hasil daripada khusyuk itu dari zikir. Makanya perintahnya wa aqimis sholat li dzikri. Nah, ini zikir lagi. Allahu Akbar, zikir. Bismillahirrahmanirrahim, zikir. Apa susahnya? Nah, selanjutnya sabar. Ini penting sabar. Kita di dalam kajian ini selalu mendengar kiai menyuruh kita sabar. Kalau nggak sabar, orang tidak sabar nggak bisa sukses di dalam meneliti apapun, mengerjakan apapun, tidak bisa. Karena di balik sabar itu kan apa? Emosi, temperamennya tinggi. Bagaimana mau bekerja dengan baik? Apalagi bekerja sama orang-orang tuh banyak orang yang minggat, nggak mau menolong orang-orang yang nggak sabar, mangkel. Nah, untuk mencapai sabar itu sebetulnya cuma zikir lagi. Sementara orang karena tidak memakai zikir, untuk sabar nggak mungkin. Maka dari itu Allah beserta orang yang sabar. Jadi beserta Allah dulu. Nah, beserta itu zikir, hati menjadi tentram, yaitu iblis tidak bisa intervensi kepada kita, baru bisa sabar. Itu proses kerjanya begitu. Bukan sabar langsung baru bisa bersama Allah, nggak bisa. Maka dari itu malam ini ibu-ibu, bapak-bapak yang belum ditalkin, yang belum dapat ilmu, mudah-mudahan terbuka hatinya untuk melengkapi kekurangan-kekurangan kita dalam melengkapi ibadah, khususnya itu harus mengambil talkin zikir kepada guru-guru torekat itunya. Kebetulan kami menyiapkan itu, barangkali ada yang mau menyempurnakan, tapi jarang sekali yang mau. Jarang, kok tahu Ustaz, balak-balik Ustaz ku ceramah nang dindu sing ape kepingin ku jarang. Jadi tahunya di situ sesuai dengan firman Allah. Kan gitu ya? Firman Allah itu sedikit sekali orang berzikir. Coba panitia tadi ini keliru, panitianya tadi itu. Pengumumannya itu apa sih di sini? Maulid Nabi coba ditambah zikir yang bisa membuat kaya raya, zikir yang bisa mengobati penyakit-penyakit. Zikir yang bisa, kalau zikir berapa jodoh, wah itu enggak muat, itu sawah-sawah penuh semua itu. Rame pol panitia sing keliru iki. Masih udan teko. Iki gak udane gak sing teko. Nah, tapi memang cocok sesuai dengan dalilnya memang. Memang kalau banyak nggak cocok sama dalilnya, dalilnya sedikit sing tekoake gak cocok. Ya. Loh, nek tekoake gak cocok, bukan, biar banyak juga dijak zikir gak gelem ya titik jenenge wan. Masih akeh sing teko. Karena dijak zikir gak gelem. Ya padha karo titik. Nah, sedikit sekali orang yang berzikir sampai Allah mengeluarkan dalil yang keras itu. Ya tuh. Jangan sampai dia mau zikir aja sedikit itu sudah tergolong orang munafik. Nah, makanya dengan zikir inilah mudah-mudahan malam ini Bapak-bapak, walaupun 1-2 orang, kalau mengingat insya Allah orang itu termasuk orang yang dapat petunjuk. Nah, ya, itu sabar namanya. Ya, makanya sholatnya juga ya, mintalah dengan sabar dan sholat. Kan gitu ya. Nah, terus ketiga terakhir mati ya zikir sing selamat no. Akhir hidup seseorang ingat kepada Allah, jangan zikir juga. Jadi sudah berapa tadi? Ya, 1, kita berzikir dapat tentram. 2, mencari rezeki yang barokah, zikir lagi. 3, sholat khusyuk, zikir lagi. Sabar, zikir. Mati, zikir. 5 ini belum yang lain ya, bahas ya, waktunya nggak ada. Ini aja sudah kita butuhkan sebelum dalam seharian kita. Tapi menungso ku senenge ku ambek hawa nafsune tok. Males.
Ojo sampai buka dhewe Al-Qur'an, dibukakno ae sik males, disampekno sik males, dijak dituntun sik males. Nah engko terakhire wis malaikat penjambut nyawa teko baru sampai ya Allah tolong ditunda sebentar ya Allah, saya ingin memperbaiki. Wis bengkong wis menceng kok baru kepingin zikir la ilaha illallah tuntun enggak iso, wis menceng wis tuli, ngenteni tuli dhisik, ngenteni menceng dhisik baru mau belajar. Nggih, biasanya wis menceng ngono baru waduh coba dituntun supaya selamat. Ya itu. Nek wis menceng anuntune apa? Ojo apa mani pisike, gak iso dituntun. Nah kata Rasulullah, mumpung lagi sehat sebelum sakit, mumpung lagi muda sebelum tua, mumpung lagi lapang sebelum sempit. Ini wal asri, demi masa demi waktu masa rugi, karena banyak waktu-waktu sia-sia. Terutama kalau duduk tuh sia-sia apa? Ya menikmati nikmat Allah, tapi ndak inget ya sama yang beri nikmat, ndak zikir. Nah itu hijab sia-sia itu. Nonton TV nikmat, ndak inget pada yang beri nikmat, itu nonton TV-nya sia-sia. Bahkan ibadah pun tidak ingat sama Allah, itu ibadahnya sia-sia dan terancam neraka. Wawailul lil musallina alladzina hum sholatihim sahun. Bayangno ibadah wae iku diciloko ciliodo diancam. Padahal sholatnya wis 50 tahun, bathuke sampai ireng. Terus wae. Ya, sampai enteno maring sama-sama menunggu sampai dijemput nanti. Ya, rasanya kalau tidak berzikir itu kata Rasulullah seperti orang itu dicabut nyawa, seperti mendapatkan pedang Hindustan 300 pedang dibacokno sampai rasanya. Ya. Wong kene jarume keconcol cek loro. Ya. Ya. Tapi kalau kita berzikir, hati menjadi tenang. Kata Allah, wahai nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, kembalilah kamu ke dalam Tuhanmu dengan diundang. Ya. Kembalilah kamu ke dalam Tuhan dengan ridho dan diridhoi. Ya tuh, masuklah kamu ke dalam jamaahku. Ya tuh, di situ ada nabi, syuhada, sahabat menunggu kita, menjemput kita sebagai penerima tamu untuk kita ditatikan manten, dikawinno sing lanang dikawinno ambek widodari, sing wong wedok ambek widodoro. Lho ndak kepingin sampean. Ya. Oh no. Jadi saiki mek dondone iki bojo iku elek gak apa-apa. Enteno diapiki kok oleh sing ganteng nduk ngono. Sepanjang masa. Gak ono tuwek-tuwekan ngono, gak ono, enom kabeh 30 tahun kabeh. Nggih, masih sampean tuwek dinomno. Lah, bapak-bapak yo wis tuwek dinomno. Kenapa? Widadariku 66 umure 30 tahun. Wis paman ndak dirubah mbek Allah, ndak dirubah 6 ya orang purun. Lho, kok tuwek ngene. Maka sama Allah dimudahkan supaya seimbang. Nah, ini harus jadi cita-cita. Iki urip ngobrol ngene, menikmati nikmat Allah, dinikmati ae glekin alhamdulillah ngono tok ae bondone. Ya, moro-moro tuwek, ya ngentekno umur, ngentekno waktu sia-sia menceng, ya kari diobong, kari digepuki. Purun sampean. Makanya kata Rasulullah, orang yang pinter cerdas niku banyak mengingat mati sekaligus menyiapkannya. Salah satu persiapannya kita dekat kepada Allah. Dekat itu zikir. Dekat itu bukan waktu sholat saja, di luar sholat pun, dimanapun kita berada, kita selalu bersama Allah. Alladzi yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dudukmu, berdirimu, terus menerus bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau nggak masuk tarekat nggak bisa. Sudah sering saya terangkan. Kalau kenapa nggak bisa? Karena nggak punya cara, nggak tahu ilmunya. Waktu eling nang Allah tuh waktu sholat tok, sadurunge sholat yo lali, mari sholat lali maneh. Tapi kalau sudah kita punya zikir, ya toh, nonton bola aja ingat sama Allah, nongkrong di warung ingat sama Allah, nonton TV ingat sama Allah. Kelebihannya gitu. Tapi kalau enggak, sholat itu lali nang Allah, pemain untuk bola. Nah, jadi tarekat
ini yang mengajarkan zikir itu untuk menolong kekurangan kita, ya, kelemahan-kelemahan kita itu. Bukan belajar torekat itu gagah-gagahan, ya itu bukan. Satu-satunya untuk menyelamatkan ibadah kita, karena kita hidup ini diperintahkan Allah, yaitu tidak aku jadi karena manusia dan jin untuk ibadah. Dan hasil ibadah itu tadi kita masuk ke dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, saya kira begitu saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau enggak terbuka sekarang hati sampean, saya mohon kepada mudah-mudahan kalau enggak besok atau lusa atau ngenteni bengkong dhisik, menceng dhisik baru terbuka sih lumayan. Daripada ketutup matinya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati dalam keadaan tidak Islam. Kenapa mati tidak Islam itu? Karena matinya tidak bisa diislamkan dan tidak bisa Islam karena dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, monggo tetunggu nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha min jami'il hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha indaka ala darajat wa ballighuna biha qasal ghayat min jami'il khairat illa hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyunaka innama yubayyunallahu wallahu qaidihim faman nakatha fa innama yankuthu wa nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fa sayutihi ajran 'azima. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jabir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna ya Allah min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min syafaati sayyidina Muhammad. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa khayyana rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ilal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim.